Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Afiroh. Saya dari Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum akan membawakan sebuah cerita, yaitu asal-usul Gunung Batu Bangkai. Tidak usah lama-lama lagi, saya akan memulaikan ceritanya. Pada suatu hari di Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua bersama anak lelakinya yang bernama Andung Kuswara. Mereka berdua hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka berdua juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, saat Andung ingin pulang, Andung mendengar jeritan seseorang. Tolong! Tolong! Andung mencari-cari asal jeritan itu. Didapatinya seorang kakek-kakek tua yang kakinya terjepit di antara pohon. Tolong! Tolong kakek, anak muda. Andung pun menolong sang kakek dan mengobati luka sang kakek. Terima kasih banyak anak muda telah menolong kakek. Ini, terimalah hadiah dari kakek atas tanda terima kasih kakek karena telah menolong kakek. Andung pun menerima hadiah itu dan membawanya pulang. Andung pun bercerita kepada ibunya. Pada suatu hari, Andung sedang bermuram durja, sedang memikirkan nasibnya. Apakah dia ingin merantau atau dia harus tinggal bersama ibunya saja, tapi dalam keadaan yang tersiksa dan sengsara. Keputusan Andung sudah bulat. Andung ingin merantau saja. Andung pun pulang ke rumahnya dan minta izin kepada ibunya. Wahai ibuku, saya ada yang ingin bicarakan. Andung ingin merantau, wahai ibuku. Bolehkah ibu mengizinkan Andung untuk merantau? Wahai anakku, apakah benar kau ingin merantau? Apakah kau yakin ingin merantau dan meninggalkan ibu sendirian dan di sini? Wahai anakku Andung. Benar, wahai ibuku. Itulah kenapa saya meminta izin kepada ibu. Dengan berat hati, sang ibu pun memperbolehkan Andung untuk merantau. Dan tidak lupa, sang ibu pun memberikan kalung yang diberikan oleh bapak-bapak tua saat di hutan. Saat dalam perjalanan, Andung bertemu dengan seorang petani yang badannya dipenuhi dengan bisul-bisul. Karena kasihan, Andung pun menolong sang petani dan mengobati bisul-bisul sang petani. Ternyata Andung berhasil. Kepandaian Andung dalam mengobati menyebar ke seluruh negeri. Sementara itu, di kerajaan Basyang, sang raja sedang bermuram durja. Sudah 2 minggu sang putri lemas tak berdaya. Wajahnya pucat pasi, bahkan duduk pun tak bisa, apalagi berjalan. Berita kepandaian Andung dalam mengobati sampai ke kerajaan Basyang. Andung pun diberi kesempatan untuk mengobati sang putri. Berupaya Andung banyak upaya mengobati sang putri, namun satu pun tak berhasil. Andung ingin menyerah saja, tetapi hati Andung tergerak untuk menggunakan kalung yang diberi oleh bapak-bapak tua di hutan saat itu.
Andung pun merendam kalung ini ke dalam mangkuk dan mercikan air itu ke mulut sang putri. Tak berapa lama, sang putri pun terbangun dari tidurnya. Badan dan wajahnya segar kembali, bahkan bisa duduk di atas pembaringan. Atas jasanya itu, Andung pun dinikahkan oleh sang putri. Tak berapa lama, Andung pun hidup mewah di kerajaan Basyang. Pada saat sang putri hamil, sang putri ingin sekali memakan buah kasturi. "Oh suamiku, bisakah kau kesini sebentar? Rasanya aku ingin sekali memakan buah kasturi. Bolehkah engkau mencarikannya untukku?" Karena cintanya, Andung pun berburu buah kasturi hingga ke Kalimantan Selatan. Andung bertemu dengan ibunya saat berburu buah kasturi. "Andung, anakku, apakah itu engkau, wahai anakku? Kamu sudah kembali." Betapa malunya Andung melihat sang ibu yang berbaju lusuh dan miskin. Andung tidak mau mengakui ibunya. "Siapa engkau, wahai nenek-nenek tua? Kau bukan ibuku. Kau mengaku-ngaku sebagai ibuku. Pergi kau, nenek-nenek." Sedih hati sang ibu mendengar ucapan anaknya yang tidak mau mengakui ibunya. Sang ibu berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesabaran dan kekuatan. "Ya Tuhan, anak hamba sudah tidak mau mengakui hamba sebagai ibunya. Sedih hati hamba, berilah hamba kekuatan dan kesabaran. Anak hamba sudah tidak mau mengakui hamba sebagai ibunya. Hukumlah dia, Tuhan, hukumlah dia." Tiba-tiba petir dan halilintar sambar menyambar. Ombak pun naik turun. Andung menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat. Andung dikutuk menjadi batu yang berbentuk bangkai manusia. Karena kemiripannya dengan bangkai manusia, batu itu pun dinamai Gunung Batu Bangkai. Kamu bisa menemui Gunung Batu Bangkai di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pesan moral Gunung Batu Bangkai bisa dapat kita dengar dari cerita tadi, bahwa sifat Andung saat di awal sangat baik pada ibunya. Tapi saat di akhir, hanya karena harta, dia tidak mau mengakui ibunya. Tidak patut dicontoh, teman-teman. Yang harus kita contoh adalah berbakti dan taat kepada orang tua. Jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat, bahagiakanlah dan patuhilah kedua orang tuamu. Jangan mencontoh sikap Andung saat di akhir tadi. Kita tidak boleh durhaka. Jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat, kamu harus berbakti, taat, dan patuhilah kedua orang tuamu. Terima kasih pada semuanya yang telah menonton saya bercerita tadi, terutama pada juri-juri yang telah menonton saya bercerita. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan saat bercerita tadi. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Wilda Afirah.